Saya Beni Suwarto, saat ini berada di bangku bicara tribunbengkulu.com. Perlu diketahui, saya Beni Suwarto lahir 56 tahun yang lalu. Lahir di satu kota, yaitu kota Bengkulu, persisnya di Kebonggeran. Saya orang tua namanya almarhum Rosmani dan bapaknya nama Suwardi. Alhamdulillah saya dilahirkan 56 tahun yang lalu, dibesarkan oleh orang tua yang sederhana. Bapak saya pegawai PT AM yang ada di kampung. Ibu saya almarhum Rosmani adalah kepala sekolah SD. Jadi kepala sekolah SD dari gadis sampai akhir hayatnya. Nah, saya berpendidikan khususnya ada 3 SD yang saya tempuh di kota Bengkulu ini. Saya di SD 2, SD 12, dan SD 10. Kenapa 3 SD? Karena saya ini orang tua guru kepala sekolah, tidak ada yang jagain anaknya, namanya pindah, situ pulaunya pindahkan saya. Alhamdulillah, SD dari 3 SD tamatlah di SD 10 di daerah kampung. Dari situ SD, tamat SD, saya pendidikan di namanya kalau dulu tuh paginya SMP 1, kalau malamnya itu siangnya SMP Bakti. Nah, SMP Bakti. Nah, cuman memang SMP Bakti ini belum lulus, cuman lulus tamat kelas 2. Alhamdulillah setelah saya berpikir orang tua punya adik-adik, punya kakak yang perlu pendidikan, orang tua guru, pegawai negeri, saya memberanikan diri menyusul paman saya yang sudah lama sekali merantau. Saya minta izin sama paman, saya bermodalkan uang 25.000. Dari Jakarta saya naik Damri, merantau ke Jakarta, ke rumah paman saya. Alhamdulillah paman saya menyambut baik, kalau kamu mau di sini, siap bekerja keras. Alhamdulillah tugas saya cuma 2. Nyapu, sama ngepel, sama nyuci mobil. Saya lakukan selama 2 tahun di rumah paman saya di daerah Rawasari. Perjalanan waktu saya belum bisa menamatkan sekolah SMP karena saya masih membantu paman saya membersih-bersih rumah, bersih mobil. Nah, di tahun ketiga alhamdulillah saya mulai mengantar bekerja di suatu tempat, yaitu tempat agen rokok. Agen rokok itu ngantar ke toko-toko rokok, udah itu bawa ke pasar ke agen-agen. Nah, hampir 2 tahun, setelah itu pindah lagi ke toko parfum, jual-jual parfum di pasar-pasar, di toko-toko, di ruko-ruko. Setelah itu saya pindah lagi ke perusahaan loper. Loper koran itu, Days Right Time. Satu hari harus mengantar 60 alamat. Itu dari jam 12 siang, datang koran newspaper dari luar negeri, sampai di bandara kita ambil, kita langsung sebarkan kepada pelanggan-pelanggan yang ada di Jakarta dan sekitarnya. 3 tahun saya di sana, alhamdulillah. Dengan modal 3 tahun saya hari demi hari mencari alamat, minimal 50-60 alamat, itulah saya menjadi tahu bahwa ibu kota Jakarta ini ternyata luas, besar, dan sangat ramai. Kenapa? Karena saya tiap hari harus cari alamat. Orang mau beli koran itu harus diantar, Nah, dari situ saya berkenalan namanya ada satu dealer motor. Saya bekerjalah di dealer motor selama 9 tahun.
Alhamdulillah, saya pikir masuk dealer motor syaratnya sederhana. Asal bisa jualan motor, Anda digaji, Anda dapat makan, Anda dapat transport. Bekerja saya 9 tahun, Alhamdulillah 9 tahun, awet dan tahan. Kebetulan 3 tahun berturut-turut, jadi the best marketing, penjualan terbanyak selama 3 tahun berturut-turut. Itu saya dapatkan penghargaan Sinar Roda Utama, anak agen daripada Indomobil Group. Alhamdulillah dari situ saya sudah cukup, saya dikasih fasilitas mobil, dikasih fasilitas mau makan di mana, internet di mana, dikasih kartu kredit. Alhamdulillah puas. Nah, setelah saya puas, dari situ saya melihat, waduh, ini saya kerja terus. Lupa dengan cita-cita saya waktu dari Bengkulu. Saya pengen jadi orang sukses, sebagaimana yang saya lihat orang-orang lain di Jakarta. Nah, dengan begitu saya memberanikan diri, bicara sama paman, sama istri saya. Paman, bibi, saya mau izin, mau keluar dari Suzuki. Kenapa? Saya mau usaha sendiri. Loh, kamu kurang apa? Kata istrinya paman. Lo tuh udah enak, gajinya ada, fasilitas ada. Apa enak? Lu mau keluar, lu semua jadi apa? Mau jadi pengusaha. Karena istri saya orang Betawi lama kan. Emang lu mau jualan apa? Apa aja yang penting halal. Karena saya dikasih tahu oleh teman saya, Jakarta nyari duit gampang. Asal nggak malu, mau kerja keras, insya Allah sukses. Nah dari situlah saya cerita sedikit. Saya dapat ilmu pernah dari teman saya yang modus Suzuki. Ternyata kalau menjadi seorang pemilik perusahaan yang namanya menjadi direktur, tidak ada sekolahnya. Bagaimana cara mendapatkan sekolah direktur? Nah inilah katanya. Mulai dari jualan minyak wangi, jualan ngagetin rokok, ngantar koran, jualan filter, jualan apapun. Itulah katanya dalam kita menjadi seorang direktur, memimpin diri sendiri. Nah disitulah saya putuskan, saya pindah. Apa kata bibi saya? Sudahlah, kamu nih bandel betul katanya, nggak mau dikasih tahu. Padahal udah nikmat, susah di Jakarta. Saya bilang, ibu, Cik, izin saya punya SIM. Waktu itu punya SIM A. Saya modal saya SIM A. Lu apa hubungannya SIM sama kamu mau keluar? Terus saya bilang, loh, SIM A ini Cik, luar biasa fungsinya. Aku kalau kerja bisnis wirausaha nanti nggak berhasil, aku punya SIM A ini tinggal datang ke Bluebird, taksi. Bawa KTP, dia paling interview cuma satu, nggak ada pendidikan, tidak ada pengalaman, yang penting tahu alamat. Nah, alhamdulillah, kalau memang itu target bisnisnya silakan katanya. Udah berjalan, tapi tentunya bisnis tidak gampang. Ada jatuh bangun, berjalan waktu. Nah, disitulah saya mulai merasakan kenyamanan. Nah, baru saya melanjutkan pendidikan. Tapi di Suzuki itu saya udah mulai sekolah. Sekolah saya sekolah malam. Itu SMP di daerah Rawamangun. Lulus tamat SMP, saya selalu sekolah lagi malam, sore. Itu masih ada sekolah jam 4 di SMA 89 di daerah Rawamangun juga, dekat dari situ. Udah itu saya terus bekerja, berusaha, baru saya mengambil S1 di daerah Depok. Terus lagi berkembang sambil berusaha, alhamdulillah saya bisa ngambil Unkris S2 di daerah Pondok Gede. Nah disitulah pendidikan saya tempuh. Tapi perjalanan pendidikan juga malam dan sore, Sabtu dan Minggu ataupun Jumat. Tapi saya kerja tetap, habis sholat subuh, bangun tidur, kerja. Apa ya kerja yang penting halal. Alhamdulillah saya waktu itu ketemu teman, yang mana teman itu bisa bikin ngeracik formula kimia. Dia bilang, Benny, kamu bisa jualan kimia ini, modalnya 250.000. Apa ini? Untuk apa ini? Saya cari tahu, saya pelajari, ya udah, saya jualan. Ternyata produk yang saya jual ini di tempat saya tawarkan barang dari perkapalan, dia beli berapa? 2 juta. Saya beli cuma 250.000. Loh kok bisa mahal? Bisa jual mahal lah. Ya itulah katanya.
memang barang ini mahal, tapi tergantung siapa yang jualan, memang kebutuhannya di perusahaan apa. Nah, alhamdulillah dari situlah saya lihat, beli 250.000 satu jerigen, saya jual lah dengan harga 2 juta. Wah, ini sekaget-kagetnya, kok besar sekali untungnya. Nah, dari situlah saya fokus, saya melihat, disitulah menjadi usaha saya sekarang ini berkembang sedemikian rupa. Alhamdulillah saya waktu SD itu selalu menemani ibu saya. Dia pergi sekolah, saya juga ikut dia pulang sekolah sampai kelas 5, kelas 6 itu. Ibu saya itu selalu ke pasar. Menemani ibu saya ke pasar, udah itu saya disuruh motong sayur, bersihkan ikan. Terus yang zaman dulu kan nggak ada tuh kelapa parut, tidak ada tuh. Pakai kukuran. Kamu beli, nah, ukur kelapu tuh. Ukur kelapu kan. Peras, nah, udah bu, sudah, kamu mainlah katanya. Nah, itu saya tugas waktu masih kecil. Yang kedua ya itu, masa kecil sangat tidak mengenal namanya, apalagi main kemana, ke pantai, nggak ada. Memang itu, ibu itu hari-harinya seperti itu, dan memang balik sekolah lalita, nggak ada lagi kegiatan lain, cuman tidur, istirahat, suruh ngaji, suruh belajar, tiap hari situlah. Sampai tamat SD, sudah itu sampai tamat SMP kelas 2, itulah yang terus-terusnya hari-harinya. Saya ini kecilnya dari rumah Kebungkeran pindah. Mungkin ada yang teringat Masjid Jami, itu masjidnya Bung Karno. Nah, sebelah Hotel Winka itu ada rumah. Itu rumah itu kini itu ditempati oleh nasi goreng, mie goreng. Nah, nasi goreng, mie goreng itu rumah itu tuh dapurnya saya itu. Dapur yang dulu dapur. Nah, halaman rumah saya itu percis di depan, di jalan-jalan, di asnya jalan aspal yang sekarang. Nah, di situ teras depan. Kenapa? Dulu kan masih sempit. Jalan itu kan masih satu jalur. Nah, karena diambil pemerintah, tinggallah dapurnya, ya sudahlah, kita lagi tidak kita pikirkan bagaimana. Akhirnya kita tinggalkan karena saya juga udah merantau, adik-adik saya sudah berkeluarga. Seperti itu ini. Oh, orang tua saya itu nih sampai saya kalau ingat dosa apa orang tua mendidik, saya ingat tidak lupa sama ibu saya. Karena jujur bapak saya itu saya tidak sampai hari ini saya mukanya lupa. Karena bapak saya meninggal saya kelas 5 SD. Bapak saya meninggal. Adik saya yang paling kecil tuh masih baru bisa duduk. Saya lihat kegigihan ibu saya membesarkan adik-adiknya, kakaknya. Orang tua saya itu saya terkesan betul. Dia kepala sekolah. Saya pernah nakal, ya, dia SD 10. Ya nama nakal kan anak-anak. Saya dipanggil sama orang tua itu, duduk di depan guru-guru. Dia suruh duduk, tangan kan kursinya begini. Dia suruh duduk, dia suruh. Ibu saya itu pegang kayu. Tangan saya ini dihajar sama sini. Oh, sini aja pokoknya diajarin, belakang enggak, sini enggak, kaki enggak. Sama saya diam. Itu yang saya ingat, makanya yang didikan orang tua saya itulah yang membuat saya hari ini bisa seperti ini. Ya, orang tua saya mendidik saya benar adanya, tidak pandang bulu, tidak peduli dia anak kepala sekolah. Itulah pendidikan yang sebenarnya orang tua saya lakukan, dan itu yang saya selalu tidak pernah melupakan, menjadi mimpi saya sampai hari ini. Saya bagaimanapun caranya, setiap sudut setiap waktu, itulah yang saya kenang orang tua ibu saya itu. Ya, ibu saya pernah berpesan, Benny, kalau ibu sudah meninggal, jangan lupa ya, katanya. Ibu tuh punya sanak yang paling pertama adalah Dang Yati, Ado Ingames, Ado
Wan Senul, paman saya. Jangan pernah hilang silaturahmi. Nah, jadi itulah pesan orang tua. Kalau sampai sekarang ini, kalau saya lebaran, kalau orang itu ada, saya selalu menyampaikan. Kebetulan sekarang alhamdulillah dari 3 itu 2 masih hidup. Jadi saya kalau lebaran di Bengkulu pasti saya ke sana. Kalau orang 2 itu ada di Jakarta, saya samperin tiap tahun. Itulah pesan orang tua, jangan pernah memutus silaturahmi kepada yang pernah ibu datangin, yang pernah dulu ibu kunjungi. Manfaatnya kan yang jelas selalu silaturahmi, karena dia nasihat orang tua itu, jadi dia pengganti ibu saya, selalu menasihati saya. Kan siapa berani menasihati saya, karena saya anak buah saya banyak di perusahaan ini, mana ada yang berani menasihati. Tapi kalau saya datang ke rumah Ibu Yanti, ke rumah paman saya Asnul, yang kami sudah meninggal kan, saya selalu dinasihati. Nah, bahasa Bengkulunya, Beni, kabalah maju, kabalah jayo, jangan lupa dengan ini, kata dengan kampung halaman Kabah, kalau Kabah Jakarta Balea. Gimana sanak kita di dusun itu susah galau katanya. Nah inilah saya berpikir 30 tahun lebih saya merantau. Usaha saya sudah cukup. Apa pesan orang tua saya ambil dari kutipan kalau di Al-Quran itu Arabnya itu di Indonesia kan, sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk orang lain. Inilah yang saya lakukan mulai tahun 2019 saya berikhtiar mencalonkan, sampai hari ini pun saya niat lagi. Tapi ingat, manusia itu kan tugasnya kan 2, berusaha dan berdoa, lainnya serahkan kepada Allah. Karena tidak boleh kita pasti saya dapat, pasti saya bisa, pasti saya jadi. Nggak bisa. Karena itu kita harus serahkan. Manusia tugasnya berusaha dan berdoa, usaha maksimal, doa yang khusyuk, baru kita serahkan Allah yang maha menentu. Sebenarnya niat saya itu dari 2019. Karena saya bergaul di tingkat pusat, saya dulu kan pernah pengurus bendahara partai besar, udah itu wakil ketua umum, jadi bendahara umum di partai besar juga. Jadi saya melihat waktu 2019 saya mencoba berikhtiar memperkenalkan diri ke seluruh provinsi, ke seluruh kabupaten kota, mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Tapi alhamdulillah saya udah berusaha ikhtiar maksimal, ternyata memang belum dikasih beban tanggung jawab lebih besar saya waktu itu oleh Allah. Ya saya nyaman, saya balik ke Jakarta, saya bekerja kembali. Nah, seketika saya ngobrol sama pimpinan kepala daerah di Provinsi Bengkulu. Beliau mengatakan, ini harusnya Kakak Beni ini pulang ke Bengkulu, membangun Bengkulu. Kenapa? Bengkulu ini ibu kota provinsi. Tentunya ibu kota provinsi jadi parameternya, istilahnya berendonya kabupaten kota dan provinsi lainnya. Jadi ibu kota provinsi inilah kota Bengkulu. Jadi saya berpikir, kenapa saya bilang gitu? Ya ini perlu orang-orang yang sudah pengalaman, sudah malang melintang, sudah ini 3 perusahaan besar yang swasta, jarang ada loh katanya. Di Jakarta nih meniti proses itu nggak segampang dibayangkan, banyak yang pergi setahun balik, tahun balik. Nah, inilah dibutuhkan, apalagi Pak Beni pergaulannya sudah tingkat nasional, ke para kementerian, para jaringan yang sudah ada. Alhamdulillah. Nah, saya tidak tergoblis serius. Nah, saya ingat betul pada tanggal 23 Maret, saya dapat share dari salah satu sahabat di Bengkulu. Share-nya sederhana. Seluruh Indonesia ada 12 kabupaten kota termiskin. Bengkulu itu ranking keempat termiskin. Waduh. Nah, saya baca video slide itu, saya ulang-ulang. Itu yang ngirim itu orang ASN Kota Bengkulu. Saya telepon, saya diskusi. Benar ini? Wah, benar Kak, katanya. Ini benar Kota Bengkulu inilah katanya. Nah, setahu saya Bengkulu ini
pas datang ke Bengkulu, aku datang lihat jalan-jalan bagus, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah. Nah itu faktanya ini katanya. Oh sudah, ya Allah, saya senang-senang kesini, meeting sana, meeting sini, ke pabrik sini, ke properti saya ini. Nah itulah saya berpikir tadi, pesan orang tua, dan pesan juga dari bibi-bibi, paman-paman. Ya sudah, bismillah, pada tanggal 28 April, saya meniatkan diri, mencalonkan diri sebagai wali kota. Karena saya kenapa pertimbangan saya mau nyalon itu perlu berapa hari, saya izin istri. Alhamdulillah istri saya menyetujui. Kan kita ini kan mau berbuat baik, mau berikhtiar. Kan istri kan harus tahu, saya mau berbuat, nggak dapat hasilnya. Sudah, karena mereka sudah ngasih. Nah, artinya untuk diri saya sendiri, sudah selesai lah dengan cawe-cawe nyari duit. Nah yang jelas itulah tadi, inilah waktunya, karena kita harus bersih dulu dengan diri sendiri. Tidak perlu kita, nanti kita anak mau sekolah butuh duit, bini nak berias, nak beli baju, minta duit, tidak ada kita nak membuat orang, ngasih orang, yang ada kita balak dengan bini kan, pajak bini kita minta cerai lah, anak kita pajak marah-marah. Nah inilah, selesai saya dalam itu, udah hampir sekitar 15 tahun yang lalu. Inilah saatnya saya mengabdi, mencalonkan diri, memberanikan diri. Dengan dukungan teman-teman, saudara sana sangat setuju, mendukung, ya bismillah. Kalau manusia itu ya tadi, ikhtiar namanya kan gitu. Gitu ya. Saya itu ikut politik, kalau ibaratkan sedikit flashback tahun 97. Saya ingat betul, saya itu cuman karena dekat rumah ada masjid, ngaji kan. Biasanya itu tiap malam Ahad, malam Minggu ada pengajian. Ngaji, duduk, dengar, ngaji, terus dengar. Nah, saya ini biasalah suka naruhin gelas, rapi-rapi, masjid bersih-bersih. Ada namanya Ustadz, almarhum Kiai Haji Nurti Mansur, ingat benar saya. Ustadz itu orang Padang, cerdas, dan memang ini, ya selalu setelah dia ceramah saya nyamperin, Ustadz, kalau gini gimana? Nah artinya saya itu bertanya. Seketika Ustadz itu menanya, adik namanya siapa? Beni Soeharto, Tat. Apa kegiatannya? Ya wirausaha, Tat. Oh ya, adik mau nggak berpolitik? Politik, Tat. Ngapain? Ya itu seperti ya politik. Oh Tat, saya nggak ngerti. Udah ikut aja dulu. Ikut aja berpolitik. Nanti saya ini ketua partai katanya. Ketua partai apa, Tat? Partai PAN katanya. Oh iya, PAN itu siapa? Nggak tahu. Amin Rais tahu? Oh tahu, saya bilang ini. Oh, mau nggak? Udah, ini kan saya udah tua. Ini masih muda kan, saya lihat nih ajin nih di masjid nih. Ambil ya ketua partai PAN di kelurahan ini. Nah itu namanya dulu Dewan Pimpinan Cabang tahun 97. Ambillah saya partai itu. Nah, saya ngambil aja. Nggak tahu-tahu saya diundang oleh Dewan Pimpinan Cabang. Ngundangnya mantunya apa? Karena kita kerja kan Sabtu Minggu. Kebetulan Sabtu Minggu itu kan masih apa ya, santai lah kan. Nah ternyata di situ asik tuh, diundang dengerin aja cerita, ini anggota DPR, ini pengurus ini, ada masyarakat minta tolong dibantu apa ini, saya nggak ngerti. Sampai suara ranting itu selesai, saya masih juga disuruh suara ranting lagi. Saya jalankan lagi. Jadi itu saya bilang, saya nggak mau lagi tuh ranting, udah cukup, udah kenal semua. Saya bilang ranting itu kan tingkatnya kelurahan. Nah kebetulan saya suka diskusi dialog dengan cabang, diajaklah saya. Udah begini, jangan diranting lagi, naik ke cabang. Dampingin saya sebagai wakil ketua cabang. Naiklah ketua cabang. Berjalan lagi 3-4 tahun, ini kamu dampingin saya lagi ya. Saya sekarang di Dewan Pimpinan Daerah. Ngapain itu? Oh lebih luas lagi katanya. Tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Naiklah saya ke kota juga, jadilah wakil bendahara. Teman saya pindah ke DKI. Waktu itu saya wakil bendahara di kebetulan kota Bekasi. Pindah lagi ke DKI. Diajak lagi saya namanya Pak Khairul itu.
mau nggak bang, abang saya suruh ke DKI, abang tuh bagus katanya di kota Bekasi. Ini banyak orang Bekasi loh bang. Ayo dok. Masuklah saya jadi ketua departemen di DKI yang dibawahi ketua DPW-nya Andi Ansar Cakrawijaya. Itu udah, dari situ dia ke DPP, ngajak saya lagi. Saya politik ini, mulai dari SMP, SMA. Nah, DPP saya jadi ketua departemen. Zamannya Hatta Rajasa. Jadi lagi saya ketua dimaksud bendahara, salah satu bendahara. Zamannya Bang Zulkifli Hasan. Nah, ketua umum Susno Bahir. Nah, masuk lagi zaman Zulkifli Hasan masih bendahara juga. Nah, setelah itu selesai kan. Karena saya lihat waktu itu almarhum berpesan, kalau politik ini yang sebenarnya mulia, indah. Nah, kiblatnya dulu waktu itu salah satu tokoh reformasi Pak Amin Rais. Nah, saya ikutlah mendirikan partai baru. Nah, disitulah saya lihat, inilah politik ini ternyata luar biasa. Kalau dimaknai dengan secara jujur dan benar, politik ini tunggu mulia. Tapi kadang-kadang banyak kawan-kawan ini politiknya tanggung, setengah-setengah. Politik ini diambilnya sebagai asas manfaat. Manfaat sebagai mumpung lah, mending menjabat. Nah, itu yang salah. Yang kadang-kadang kawan-kawan tidak memahami sungguh-sungguhnya gitu. Saya tidak main-main ya dalam hal ini. Sebelum saya menyalonkan diri, sebelum saya membuat satu pikiran gagasan besar yang saya buat untuk Kota Bengkulu, saya membayar satu lembaga survei. Saya minta data, saya minta tolong dicek problem soal Kota Bengkulu. Karena kalau kita dapat info, tafsirnya bisa salah. Kalau kita cari tahu sendiri pun bisa jadi keliru. Karena itu kan dalam saya mensurvei. Dan saya minta data Bengkulu dalam angka tingkat provinsi. Diperkecil lagi Bengkulu dalam angka tingkat kota. Karena saya munculkan di kota. Memang unik dan sangat variatif. Ya, saya melihat Kota Bengkulu ya. Kita kembali ke Kota Bengkulu. Alhamdulillah Kota Bengkulu ini saya lihat akses bandara sudah bagus, sudah langsung kota. Juga akses jalan raya sudah bagus. Ada kemiskinan terselubung. Nah, inilah saya perlu. Kita ini melihat ya, Provinsi Bengkulu hampir 2,1 juta penduduknya. Kota Bengkulu ini 300.000. 300.000 itu kalau dibagi 1 KK 3, itu kan berarti sekitar 100.000 rumah per yang ada di Kota Bengkulu. Kendalanya itu saya lihat ya Kota Bengkulu ini yang adanya penghasilan usaha industri pabrik yang besar seperti di Pulau Jawa, yang ada di Jawa Barat aja. Nah, memang ada satu kelebihan. Saya pernah waktu itu diberi nasihat sama wali kota yang fenomenal, waktu itu Bang Kennedy. Ding, katanya, Bengkulu ini ding, janganlah kau pikir buat pabrik, buat lain-lain. Mikir kalah berkebun dengan beternak. Kata, ngapa beternak Bang Ken? Kota Bengkulu ini. Kota Bengkulu ini terkenal dengan sorganya hewan. Lah, sorga hewan ngapa? Hijau kalau di belakang-belakang gumag-gumag besar di Jakarta. Jadi berapa di Kota Bengkulu ini. Jadi beternak. Nah, itulah. Saya lihat ini memang agak unik ya. Nah, ternyata ada juga memang UMKM, ibu-ibu ini nggak maksimal jualan UMKM. Karena apa? Bikin UMKM, bikin kue, bikin makanan, cerukannya di situ aja. Nah, inilah salah satu program saya. Bagaimana cita rasa makanan khas Bengkulu ini kan punya nama. Persoalannya adalah Bengkulu ini masalah kita harus menerobos pasar satu wilayah. Karena Bengkulu ini kan contoh, kalau yang bikin UMKM 100, kita kembangin jadi 200. Tapi kan yang makan kan tetap 2,1 juta ini penduduknya. Nah, itu yang salah. Nah, yang benar itu adalah kita kembangkan UMKM-nya boleh lebih besar, atau UMKM 100 yang kita bina diperbesar. Kita selaku pemerintah coba mencari peluang. Nah, inilah potensi pasar. Gimana caranya? Sederhana. Kita bikin bot, bikin di supermarket sana, bikin di outlet-outlet sana, memperkenalkan makanan Bengkulu. Tapi tentunya ya sebelum kita keluar, itu tugas pemerintah
pengolahan dengan higienis, dengan halal, packagingnya yang kira-kira udah sekelas packaging yang dari Pulau Jawa. Itulah insya Allah nanti pelan-pelan kita menggerakkan UMKM wirausaha ini yang kita kembangkan untuk ciri khas makanan khusus Kota Bengkulu ini. Saya melihat potensi pariwisata khususnya di Kota Bengkulu ini kan sebenarnya satu pantai ya. Pantai Panjang itu kan panjang pantai kita. Memang sekarang pemerintah sudah membenahi juga. Tapi menurut saya kurang. Saya bukan kurang juga. Dibenahi sudah, bikin hijauan sudah. Tapi kembali lagi, tingkat pengunjung itu kalau pantai itu kalau saya tengok hanya setahun sekali. Pas Tambot, wih rame itu kalau macet semacet-macet, mulai dari Tapak Padri sampai ke Pantai Manu, itu Golok Pantai Panjang belakang tuh macet semuanya. Kenapa? Itulah wisata Bengkulu. Tetapi setelah itu kita dandani, kita rawat, kita bikin bot untuk orang jualan, nggak ada yang beli. Akhirnya mangkrak, rusak karena nggak dirawat, nggak ada penghasilan. Nah itulah satu kata kunci memang menarik pariwisata di Kota Bengkulu ini. Mungkin kita bikin contoh ya Pulau Tikus. Pulau Tikus ini kan dari pemerintah pusat itu sudah ada, saya sudah dapat bocoran, anggaran itu sudah ada. Tinggal pemerintah daerah dalam ini wali kota maupun gubernur meminta lagi kepada kementerian tersebut untuk memfasilitasi. Kenapa? Itu sekarang Pulau Tikus itu kalau nggak salah sudah mengecil dari tinggal 30% lagi karena abrasi segala macam. Pulau Tikus itu seperti Ancol kalau saya bisa Jakarta. Jauh lah yang namanya di daerah Anyar itu kalau dibikin Pulau Tikus ini. Nah inilah salah satu nanti tugas pemerintah kota. Kedua, ingat sejarah Republik Indonesia, bendera merah putih itu, pusaka itu dijahit di Fatmawati. Ada ininya, petakanya, ada sejarahnya, ada fotonya. Terus yang terakhir saya lihat Bung Karno diasingkan di Kota Bengkulu. Kenapa saya selalu ingat Bung Karno? Arsitek pertama kali yang dia bikin itu ada rumah Masjid Jami. Tempat saya ngaji dulu, itu kan Masjid Jami itu unik. Nah itulah saya lihat 3 potensi wisata, yaitu tadi Pulau Tikus dan pariwisatanya, terus ada sejarah, ada lagi bunga raples. Intinya kita harus mendatangkan investor dari luar untuk bisa berinvestasi. Sebenarnya kalau efek daripada Bengkulu ini kan bukan hanya kota, tapi Kota Bengkulu adalah tempat transit awal, tempat hotel yang mewah. Nggak ada lagi kabupaten lain hotel seperti hotel-hotel yang sekarang ada di Jakarta. Saya pernah diskusi sama Pak Gubernur waktu itu, beliau belum lama dilantik. Saya diundang oleh Kementerian Perhubungan, tapi tempat acara di Kementerian Pariwisata. Pak Gubernur waktu itu yang sekarang Pak Roydin ini udah benar. Dia minta tolong Pak Menteri, bagaimana caranya Kota Bengkulu dalam hal ini di Bandara Fatmawati, tolonglah akses internasional seperti Malaysia langsung Bengkulu, Singapura Bengkulu. Terus dari Bandung ke Bengkulu, nggak usah jauh-jauh, misalnya Surabaya ada ke Bengkulu. Gimana caranya? Ya, kata Pak Menteri, saya ingat banget tuh kurang lebih 6 tahun yang lalu dialog itu. Saya hadir tuh, Pak Menteri itu masih, saya lupa namanya. Gampang, Pak Gubernur katanya. Kalau Pak Gubernur mau rame, ya diramekan dulu katanya ini di situ. Apa yang diminati oleh wisatawan? Kita ini pengusaha pengusaha penerbangan, kalau ada penumpang ya pasti mereka mau. Tinggal kami panggil, kamu ambil rute Singapura Bengkulu ya, Malaysia Bengkulu, karena banyak penerbangnya. Nah, ini persoalannya, ada nggak penumpangnya? Nanti dia terbang harus 400 orang, cuma 50 orang. Nah ini kan rugi. Nah inilah menurut saya ini tantangan pemerintah Provinsi Bengkulu dengan wali kotanya harus betul-betul bekerja sama dengan baik.
Karena kota Bengkulu ini kan jadi ibu kota parameternya Provinsi Bengkulu. Kerjasama yang baik, melakukan komunikasi sinergi, bisa jadi pemerintah kota kurang modal karena PAD yang porsi Bengkulu besar, minta tolong Bengkulu yang kota yang membangun, tapi biaya dari provinsi. Itulah butuh sinergi antara gubernur dan wali kota, khususnya di kota Bengkulu. Nah, ini tantangan berat. Bengkulu ini sebenarnya ada wacana, pantai kita ini panjang. Ada perusahaan, ada salah satu event organisasi asing mau menginvestasikan, dia akan mencari investor. Ini perkawinan yang nanti mau pakai kereta di pinggir laut, dibikin kereta ataupun apalah judulnya, kayak kereta kuda atau kereta beneran, itu dulu saya ingat lupa. Sepanjang pantai itu dibikin untuk acara perkawinan. Jadi kayak kereta di jalanan begitu. Katanya apa? Pantai panjang, terpanjang. Wah, emang benar ya kan? Itu ceritanya. Nah, inilah tugas kita bersama memang Provinsi Bengkulu, dalam hal ini gubernur dengan aparatur pemerintahnya, wali kota sendiri, ya coba sering-sering kita bermain ke pusat. Sering-sering kita minta ilmu sama pariwisata. Kalau kota Bengkulu PAD 1,1 triliun ini, dengan biaya rutin hampir 800 sampai 900 miliar itu, 300 itu mau jadi apa? Nggak bisa apa-apa. Yang bisa nyala hari demi hari itu aja. Nah, inilah tugas sebagai kepala daerah yang punya misi, punya jam terbang yang selama ini sudah keluar. Nah, inilah tugas kita bersama nanti. Tentunya tidak bisa saya sendiri. Ada masyarakat, ada Pemda, ada dalam hal ini provinsi atau gubernur. Bersama-sama. Melihat ini berat tantangannya. Berat. Pemasukan cuma 2, pengeluaran 9. Kan gitu kan? Kurang lebih kan gitu kan? 11 itu dipotong 2 kan? Nah, kan jadi 9 kan? Jadi PAD-nya 200, pemberian pemerintah cuma 1,1 kan gitu. Kita tidak bisa mengganggu kalau kita sebagai kepala daerah lagi berpikir nih mau diapain nih uang ini. Nggak usah. Itu udah jalan sedemikian rupa. Kita sebagai kepala daerah ini harus berpikir out of the box. Berpikir yang tidak biasa. Karena kita harus berpikir luar biasa untuk ya menjadikan sesuatu yang luar biasa juga. Nah, itulah yang saya pikir nanti. Tadi kita minta kementerian ini minta tolong. Susah. Kita ke PUPR aja, itu ada program rumah murah. Rumah gratis untuk nelayan. Kan nelayan kan terbengkalai di pinggir pantai di mana-mana. Rumah murah, kasihan. Terus kedua, ada lagi pertanian. Minta kementerian pertanian. Kita minta lagi kementerian perikanan. Banyak hal yang bisa kita bantu, asalkan kepala daerahnya punya niat, punya keinginan untuk ya kasarnya ngemis-ngemis lah dengan pemerintah pusat. Pasti pemerintah pusat akan bantu dan banyak uang itu pemerintah pusat itu. Terima kasih kepada warga Kota Bengkulu. Memang banyak juga pertanyaan ini. Apakah benar nih BNI ini serius maju calon wali kota? Saya juga nggak ngerti ya parameternya apa, tolak ukurnya apa. Bagi saya tenang. Karena bayangkan di saat saya deklarasi mencalonkan, mengundang keluarga ada ribuan. Udah ribuan tuh dapat konsultasi disetujui. Saya menyebarkan baliho hampir ribuan. Terus membagikan pamflet hampir ribuan. Untuk apa? Supaya masyarakat mengenalkan saya bahwa saya itu menjadi dikenal, dipahami, dimengerti oleh masyarakat. Untuk itu, kalau ditanya saya serius atau memang bagaimana ya, 3 rius saya ini mau maju. Cuman tentunya yang kalau orang paham politik sesungguhnya, saya diajarkan juga oleh guru-guru politik saya. Kalau mau berbuat baik, harus dengan cara yang baik. Masa kita mau berbuat baik dengan cara yang tidak baik? Nah, kita berbuat baik saja belum tentu hasilnya baik. Apalagi kita tidak berbuat baik, tentu hasilnya akan celaka. Nah, inilah ajaran tahun guru-guru politik saya. Satu kata untuk mensejahterakan rakyat Kota Bengkulu. Marilah satukan tekad, bulatkan pikiran. Ayo, insya Allah kalau bersama-sama kita bisa. Kalau saya sendiri, mohon maaf, mohon ampun, sembah sujud tidak akan bisa. Jadi kata kuncinya,
seluruh masyarakat Kota Bengkulu yang luar biasa, sudah cerdas, sudah pintar cara menilai, mencari jejak digital, mencari tahu. Tolong, nggak lama jejak digital tuh, buka internet canggih, siapa pantas nggak calon wali kota yang sesungguhnya harus dipilih untuk bisa membangun sinergi dengan DPR, sinergi dengan pemerintah provinsi, sinergi dengan pemerintah kota. Itulah saya Beni Suharto, insya Allah maju terus menuju wali kota Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim.